Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Namun sebelum itu, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk tepuk Ponorogo terlebih dahulu. Anak-anak sudah pada tahu kan tepuk Ponorogo? Yuk kita praktikkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk Ponorogo. Hoa hoa. Hoe hoe. Hoa hoe hoa hoe. Oh 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 ya. Sekali lagi anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk Ponorogo. Hoa hoa. Hoe hoe. Hoa hoe hoa hoe. Ho 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 ya. Wah, kelihatannya anak-anak sudah siap dan sudah semangat nih ya untuk mulai belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nanti anak-anak setelah menyimak video pembelajaran IPA, anak-anak akan mengerjakan kuis. Oke, anak-anak siap untuk menyimak video pembelajarannya? Baik, silakan simak video berikut ini. Hai anakku yang soleh dan soleha, bertemu kembali bersama Pak Haji. Hari ini kita akan belajar IPA. Materi yang akan kita pelajari adalah sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Nah anak-anakku ya di kelas 5 sudah siap buku pembelajarannya IPA. Yuk silakan duduk yang rapi, duduk yang bagus, kita belajar bersama-sama. Nah hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama sistem pencernaan pada hewan, sistem pencernaan pada manusia, yang ketiga gangguan pada organ pencernaan, yang keempat adalah makanan sehat untuk organ pencernaan kita. Nah anak-anakku silakan coba perhatikan tabel berikut ini. Nah ini ada di buku anak-anak ya, buku IPA. Nah ini beberapa hewan dan organ pencernaannya. Coba anak-anak lihat, ada cacing organ pencernaannya ada mulut, kerongkongan, gembolok, pedal, usus, dan sampai anus. Nah di sini ada cacing, serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, serta mamalia. Nah anak-anak coba perhatikan organ pencernaannya dimulai dari yang namanya mulut, dilanjutkan kerongkongan. Nah dari kerongkongan itu akan berbeda, ada yang menuju ke mulut, ada lambung, terus setelah itu ada yang namanya empedal pada cacing, ada lambung, ada yang langsung ke usus. Nah nanti dari usus, kalau amfibi dan reptilia serta burung itu diakhiri dengan yang namanya kloaka, tapi yang lain diakhiri dengan pembuangannya diakhiri dengan yang namanya anus. Oke, silakan anak-anak boleh memperhatikan. Ada juga di buku IPA, buku pada IPA-nya boleh dibuka sama ya. Baik, Pak Haji lanjut ya. Nah ini Pak Haji akan menjelaskan tentang hewan yang spesial, yaitu hewan ruminansia, yaitu kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak atau pemamah biak. Nah contoh hewan ruminansia ini adalah ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu sapi. Nah sapi termasuk hewan memamah biak atau ruminansia. Sapi memiliki 4 lambung, yaitu berupa rumen atau disebut juga perut besar, ada retikulum atau perut jala, ada omasum atau perut kitab, dan abomasum yaitu perut masam. Nah anak-anak, makanan utama sapi adalah rumput-rumputan. Nah oleh karena itu sapi memiliki lebih banyak gigi geraham dan pencernaannya dibantu oleh bakteri serta pengurai selulosa. Coba anak perhatikan, kemarin waktu Idul Adha yang menyaksikan penyembelihan sapi atau kambing. Nah, di sana
lambung si hewan tersebut ada 4 bagian. Nah, dilanjutkan ya di sistem pencernaan manusia. Nah, ini contoh gambarnya, ada mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai pembuangannya ada di anus. Anak-anakku, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi biar kita punya tenaga, komponen penyusun sel dan jaringan biar kita tumbuh jadi tinggi besar, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh biar kita sehat penglihatannya, pendengarannya, dan organ yang lain juga bisa berfungsi dengan baik. Baik, lanjut lanjutkan. Berikut ini proses dari pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, pasti dong proses memasukkan makanan ke mulut. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan dikunyah menggunakan gigi. Gigi kita ada 3 macam, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, selanjutnya kalau sudah halus, maka makanan tersebut akan ditelan masuk di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks tadi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Nah, di lambung itu dipecah lagi, lebih halus lagi makanannya. Nah, setelah itu proses yang kelima adalah penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, yang kita makan sari-sari pada makanan itu akan diambil atau diserap oleh usus halus. Mana yang mengandung vitamin A, mana yang mengandung karbohidrat, mana yang dibutuhkan oleh tubuh ini, seperti itu. Selanjutnya di nomor 6, proses terakhir adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui organ anus dalam bentuk buang air besar. Nah, itu ya anak-anak, proses pencernaan makanan pada manusia. Pak Haji lanjutkan, yaitu belajar kita pada gangguan organ pencernaan. Makanan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, bibit penyakit pada tubuh kita, kelainan sejak lahir, itu merupakan beberapa penyebab terjadinya gangguan pada pencernaan kita. Nah, kira-kira apa saja penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan manusia? Baik, kita bahas. Yang pertama ada sariawan, sakit gigi, gastritis, ada sembelit, ada diare, usus buntu, dan hepatitis. Banyak ya ternyata. Ini beberapa saja penyakit pada organ pencernaan. Wajib bahas untuk yang sariawan. Nah, anak-anak pernah kan merasakan sariawan? Nah, kalau makan pedas pasti langsung nyeri, sakit gitu ya. Nah, sariawan itu disebabkan oleh luka atau infeksi lapisan mulut, ditandai luka berwarna putih. Nah, biasanya kalau di bibir-bibirnya dalam itu ada putih-putih, nah itu sariawan. Selanjutnya sakit gigi karena disebabkan oleh peradangan pada pulpa atau lapisan gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Siapa tuh yang nyeri gigi? Rasanya makan apa saja nggak enak ya nak ya. Selanjutnya yang ketiga adalah gastritis, yaitu penyakit pada lambung akibat luka pada lambung atau infeksi bakteri atau efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, gastritis juga dapat disebabkan oleh stres dan terlambat makan. Nah, bisa juga biasanya kita sebut juga dengan MAH, sakit MAH. Nah, itu makanya anak-anak jangan sampai telat untuk makan tepat waktu dan makan yang seimbang. Nah, yang keempat adalah sembelit. Nah, sembelit di sini kondisi seorang kesulitan untuk buang air besar. Nah, siapa tuh yang sukanya susah buang air besar? Nah, itu karena biasanya kurang minum air putih dan kurang asupan serat. Biasanya makanan-makanannya itu tertimbun di usus besar. Nah, itu. Yang kelima adalah ini, kalau tadi susah buang air besar, yang kelima adalah diare. Kebalikannya, diare itu buang air besarnya sering, terus fesesnya encer. Diare ini biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri. Nah, makanya anak-anak kalau sebelum makan itu cuci tangan terlebih dahulu. Yang nomor 6 itu ada usus buntu. Nah, usus buntu ini
akibat tersumbatnya pangkal usus bulu oleh benda asing. Biasanya yang kena penyakit usus bulu ini harus dioperasi. Yang nomor 7 adalah hepatitis. Ini biasanya karena virus hepatitis masuk melalui makanan dan air. Nah, jika tidak diobati, hepatitis ini dapat berkembang menjadi kanker. Hati-hati. Makanya anak-anakku sekarang harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik anak-anak, kaji lanjut ya. Jadi itu penyakit-penyakit pada organ pencernaan. Kaji lanjut ke makanan sehatnya. Siapa yang suka makan? Ingat ya, makan makanan yang sehat. Coba anak-anak pilih yang mana? Yang healthy food atau junk food? Siapa yang suka makan hamburger atau lebih suka makan sayur? Nih, kalau Pak Haji seperti itu. Kalau sayur, buah, jus, yes. Kalau junk food, no. Oke, ingat harus pola hidup sehat ya. Mulai dari makan makanan yang sehat juga. Kasihan kan tubuh kita. Baik, lagi lanjut ya. Kira-kira tubuh kita itu butuh apa saja? Nah, contoh makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, organ pencernaan manusia harus dirawat ya, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Cara merawatnya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Anak-anakku, silakan. Yang pertama ini ada karbohidrat. Karbohidrat itu bisa berasal dari nasi, jagung, singkong, kentang, terigu. Nah, siapa yang nggak suka makan nasi? Siapa yang pernah makan nasi jagung? Enak banget. Pak Haji lanjut. Tubuh kita itu juga perlu protein. Dari mana protein? Nah, protein ini juga tenaga cadangan kita loh. Nah, kalau makan harus ada lauknya. Nah, biasanya protein itu dari lauk-lauk. Ada ikan, ada ayam, ada daging, udang, tempe, kacang hijau. Nah, banyak sekali. Selanjutnya, tubuh kita juga perlu lemak yang baik ya di sini. Nah, lemak juga sebagai sumber tenaga. Nah, di sini juga berfungsi melindungi organ-organ tubuh yang penting. Nah, dari mana asalnya kita mendapatkan lemak? Lemak itu bisa kita dapatkan dari daging, keju, susu, kelapa, kacang tanah, dan alpukat. Nah, Pak Haji suka tuh minum jus alpukat. Nah, anak-anak, selanjutnya tubuh kita perlu vitamin. Di sini ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, vitamin A itu untuk menjaga kesehatan kulit seperti wortel, keju, telur, tomat. Kalau vitamin B itu untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah penyakit beri-beri, biasanya dari kacang merah, kacang hijau, hati sapi, dan lain sebagainya. Nah, untuk vitamin C itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Apalagi sekarang nih harus banyak-banyak makan makanan yang mengandung vitamin C, seperti pada buah-buahan dan sayuran-sayuran yang segar. Nah, vitamin D fungsinya untuk pertumbuhan tulang dan gigi, ada di susu, kuning telur, minyak ikan, dan sebagainya. Nah, untuk yang vitamin E itu terdapat pada kacang-kacangan, beras merah, biasanya untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, siapa yang mau kulitnya bagus, banyak makan kacang-kacangan dan beras merah. Terakhir, vitamin K itu untuk membantu pembekuan darah. Kalau anak-anak terluka, kena pisau atau yang lain, bisa tuh mengkonsumsi yang banyak vitamin K-nya, biasanya pada sayuran berwarna hijau. Nanti kalau anak-anak sering makan sayur-sayuran berwarna hijau, ketika terluka, lukanya cepat sembuh. Baik, selain vitamin, yang nomor 5, tubuh kita itu perlu yang namanya mineral. Nah, mineral ini jumlahnya sedikit ya. Yang dibutuhkan ada pada kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium. Nah, yang terakhir adalah air. Pasti dong, air itu sangat diperlukan untuk melarutkan serta mengatur suhu tubuh kita, agar kalau dingin nggak kedinginan, kalau panas nggak kepanasan. Itu yang mana makanan sehat yang perlu oleh tubuh kita, agar tubuh kita, organ pencernaan kita makin sehat dan bertenaga. Baik, Pak Haji lanjutkan. Oh, sudah selesai. Baik anak-anakku, jangan lupa kuisnya dikerjakan di e-learning ya. Alhamdulillah
sistem pencernaan pada hewan dan manusia sudah selesai. Silakan anak-anakku jaga organ pencernaan anak-anak dengan baik dengan makan makanan yang sehat. Tadi cukupkan ya, tetap semangat dan jaga kesehatan karena di teladan semua anak itu hebat. Jangan lupa kerjakan kuisnya. Nah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi IPA-nya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan kuis di halaman website e-learning Sekolah Teladan, dan jangan lupa menyimak video wawasan di website e-learning. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat terus pesan Bunda ya untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.